Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zila Andriani dari Prodi PGMI 3A. Di sini saya akan memaparkan makalah pribadi saya yang berjudul Penerapan Metode Discovery Learning di SDMI. Untuk memenuhi studi telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Sidik SPD MPD. Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan makalah pribadi saya. Alasan saya memilih judul ini yang pertama yaitu penulis ingin mengetahui penerapan metode Discovery Learning di SDMI. Yang kedua, judul ini sangat menarik bagi penulis untuk membuat makalah. Dan yang terakhir, adanya buku-buku yang memuat teori-teori sebagai referensi yang diperlukan dalam pembuatan makalah. Setelah alasan saya memilih judul ini, di sini saya akan menjelaskan penjelasan istilahnya, yaitu yang pertama penerapan. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Yang kedua, metode. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum atau secara luasnya, pengertian metode atau metodik artinya adalah ilmu jalan yang harus dilalui untuk mengajar anak didik agar bisa tercapai tujuan belajar. Yang ketiga yaitu discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuannya, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Permasalahan dalam makalah ini yang pertama yaitu identitas masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat penulis rumuskan identitas masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, lemahnya guru hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga siswa menjadi monoton dalam belajar. Yang kedua dalam permasalahan yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa definisi discovery learning. Yang kedua, apa saja langkah-langkah metode discovery learning. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan metode discovery learning. Yang keempat, apa kendala dan penggunaan discovery learning. Yang keenam, bagaimana karakteristik metode discovery learning. Yang ketujuh, bagaimana tujuan penggunaan discovery learning. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan dalam discovery learning. Yang ketiga, dalam permasalahan yaitu batasan masalah. Untuk memudahkan penulis dalam pembuatan makalah ini, permasalahan dalam makalah ini dibatasi yaitu penerapan metode discovery learning di SDMI. Kajian teoritis. A. Pengertian penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa para ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dan penerapan ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun penerapan menurut beberapa para ahli diantaranya, menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan. Penerapan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan. Menurut Riyad Nugroho, penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Usman, penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.
Jadi, dapat penulis simpulkan dari pendapat beberapa para ahli di atas, yaitu bahwa penerapan ini adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan suatu berdasarkan sebuah teori. B. Pengertian metode. Metode sering diartikan sebagai cara atau jalan yang harus dilakukan atau ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi dari metode yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan dan membuat sesuatu. Adapun metode menurut beberapa para ahli di antaranya, menurut Departemen Sosial RI, metode adalah cara teratur yang digunakan dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Max Siporin, metode adalah orientasi kegiatan yang mengarahkan pada persyaratan tujuan dan tugas yang nyata. Menurut Heri Rahyubi, metode adalah suatu model atau cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya suatu proses pembelajaran yang baik. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru kepada siswa dalam proses belajar mengajar. C. Pengertian discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Penjelasan tersebut senada dengan pendapat Hanafiyah yang menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Discovery learning menurut para ahli antara lain, menurut Aretz, discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif, yang akan membimbing peserta didik untuk menentukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang telah dipelajari. Menurut Rusman, model pembelajaran discovery learning didefinisikan oleh Rusman sebagai sebuah model pembelajaran yang mendukung seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatnya oleh setiap individu. Menurut Daryanto dan Karim, discovery learning adalah model mengajar yang dilaksanakan oleh guru dengan cara mengatur proses pembelajaran dengan sedemikian rupa, sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya dengan cara tidak disampaikan terlebih dahulu, akan tetapi siswa menemukannya secara mandiri. Jadi, dapat penulis simpulkan menurut pendapat para ahli di atas ialah discovery learning adalah pembelajaran penemuan sehingga siswa dapat mempunyai pengetahuan dengan cara menemukannya secara individu. Penyajian data dan pembahasan. A. Definisi discovery learning menurut para ahli. Para ahli mendefinisikan discovery learning berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Yang pertama, menurut Wilsock, dalam pembelajaran dengan penemuan siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk mereka sendiri. 2. Menurut Jeremy Brunner, adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan, dan prinsip-prinsip umum praktis contohnya pengalaman. Ketiga, menurut Bell, belajar adalah yang terjadi sebagai hasil dari siswa memanipulasi, membuat struktur, dan mentransformasikan informasi sedemikian sehingga menemukan informasi baru.
B. Langkah-langkah penggunaan discovery learning. Menurut Jeremy Brunner, langkah-langkah penggunaan discovery learning ada 5. Yang pertama, simulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pembuktian. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. C. Kelebihan dan kekurangan discovery learning. Penggunaan metode discovery ini adalah guru berusaha meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Maka, teknik ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. 2. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual. Yang ketiga, dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. Keempat, mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kelima, mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. 6. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. 7. Strategi itu berpusat pada siswa, tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman belajar saja, membantu bila diperlukan. Walau demikian, masih ada pula kelemahan yang perlu diperhatikan, ialah pertama, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. 2. Bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. 3. Bagi guru dan siswa yang sudah bisa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. 4. Dengan teknik ini, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. 5. Tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. D. Kendala penggunaan discovery learning. Metode discovery learning sebagai sebuah teori belajar dapat didefinisikan sebagai belajar yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan untuk mengorganisasi sendiri. Jadi, di sini guru hanya memberikan materi dasar atau bahan dasar tentang apa yang dinantinya akan dipelajari siswa. Setelah itu, siswalah yang harus mengembangkan materi tersebut. Discovery learning ini berpusat pada siswa, bukan pada guru. Namun, dalam penggunaan discovery learning ini, pasti ada kendala-kendala yang ditemui baik oleh siswa maupun oleh guru. Misalnya, dalam penerapannya, siswa harus mempunyai kesiapan mental. Apabila siswa dalam pembelajaran tersebut tidak memiliki kesiapan mental yang baik, maka kesulitan bagi siswa tersebut untuk menerapkan atau menggunakan discovery learning ini. Dan apabila dalam satu kelas tersebut memiliki jumlah siswa yang banyak atau memiliki kelas yang besar, maka penggunaan teknik discovery learning ini tidak akan berhasil. 3. Kendala yang paling berpengaruh adalah apabila guru dan siswa ini sudah terbiasa menggunakan teknik pengajaran atau pembelajaran secara tradisional, maka sangat sulit bagi mereka untuk menggunakan discovery learning ini. 4. Juga dalam teknik ini menghambat siswa untuk berpikir secara kreatif. 5. Dalam suatu pembelajaran, tidak semua topik yang bisa menggunakan metode discovery learning ini. Misalnya, topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model penemuan terbimbing. E. Karakteristik discovery learning. Cara utama belajar menemukan yaitu
1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. 2. Berpusat pada siswa. 3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Ada sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori konstruktivisme, yaitu A. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. B. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. C. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. D. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. E. Mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. F. Menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. G. Mendorong perkembangannya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. H. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. I. Mendasarkan proses belajarnya pada konsep-konsep kognitif. J. Banyak menggunakan kriminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran. K. Menekankan pentingnya bagaimana siswa belajar. L. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi dengan siswa lain dan guru. M. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. N. Menekankan pentingnya konteks dalam belajar. O. Memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. V. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasari pada pengalaman nyata. F. Tujuan penggunaan discovery learning. Salah satu metode belajar yang akhir-akhir ini banyak digunakan di sekolah-sekolah yang sudah maju adalah metode discovery. Hal ini disebabkan karena metode ini yang pertama merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif. Yang kedua, dengan menekankan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan siswa. Ketiga, pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain. 4. Dengan menggunakan strategi discovery, anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkan sendiri. 5. Siswa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problem yang dihadapinya sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan nyata. Penutup. A. Kesimpulan. Pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan masalah sendiri, problem yang dihadapinya. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam psikologi kognitif, peserta didik merupakan proses informasi yang aktif yang mana proses informasi tersebut merupakan kebutuhan untuk menyederhanakan dan merasionalisasikan proses perolehan pengetahuan dari lingkungan karena keterbatasan peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, peserta didik tidak diberikan materi secara langsung, akan tetapi mereka mengorganisasikan sendiri. Metode pembelajaran dengan discovery learning penting dibahas karena akan menjelaskan makna kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru selama pembelajaran berlangsung. Maka, dalam menggunakan metode discovery learning, guru berperan sebagai
sebagai dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. B. Saran. Karena metode pembelajaran discovery learning hanya dapat dipakai untuk materi-materi tertentu, maka seorang guru dan calon guru disarankan agar mampu memilih dan memilah materi mana yang tepat dan cocok yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar agar tidak menyita waktunya. Juga tidak hanya melibatkan beberapa siswa saja, karena metode pembelajaran discovery diperlukan keaktifan seluruh siswa.